Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaka Wahyu Pratama, UT School Batch 27. Saya akan melakukan uji praktek steering system wheel online tahun 2020. Oke, pertanyaan yang pertama itu ada identifikasi komponen yang ada di gambar, kemudian jelaskan fungsi dari komponen tersebut. Oke. Pertanyaan pertama yaitu ada ini. Kita pertama itu ke gambar yang kanan ya. Oke. Gambar di kanan ini ada yang berwarna kuning ini ada linknya ya. Ini ada link, kemudian yang coklatan ini adalah stabilizer. Nah, stabilizer ini berfungsi untuk menstabilkan kendaraan ya, atau unit pada saat unit berbelok, pada saat unit berjalan di permukaan yang tidak rata. Kemudian yang hitam ini ya. Nah, ini adalah steering gear. Memiliki dua fungsi, yaitu untuk menggerakkan roda depan sesuai arah dari steering wheel dan untuk meningkatkan tenaga momen puntir ya dari steering wheel agar pengemudian menjadi ringan. Lalu yang di atas hitam ini ya, ini adalah steering wheel ya. Nah, untuk menggerakkan roda gigi atau kiri dan kanan yang digerakkan oleh operator, ini bisa kita lihat, ini yang biasa umum. Kemudian di antara steering wheel ini dan steering gear, nah itu bisa dilihat adalah steering column ya, berfungsi untuk meneruskan steering column berfungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel ke steering gear, sehingga steering gear dari drive shaftnya dapat bekerja. Kemudian kita akan berpindah pada gambar yang tengah ya. Gambar yang tengah ini bisa kita lihat nih. Gambar tengah yang warna hijau berdiri tegak ini adalah shock absorber ya, berfungsi untuk meredam gaya kejutan ya dari roda akibat dari permukaan jalan yang tidak rata, dan untuk menapakkan roda ya, sehingga ban selalu tertapak atau menyentuh tanah ke permukaan jalan. Ini ada dragling ya yang warna hijau ini. Ini adalah dragling. Ini dragling. Nah, kemudian menghubungkan pitman arm dengan knuckle arm, berfungsi untuk meneruskan gerakan pitman arm ke tirut melalui knuckle arm. Ini bisa kita lihat ini knuckle arm. Kemudian kita akan berpindah ke gambar yang sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini ada tirut ya. Tirut yang ini tirut ya, coklat ini. Kemudian menghubungkan antara knuckle arm roda kiri dan kanan, dan berfungsi untuk meneruskan gaya dari knuckle arm sebelah kanan knuckle arm sebelah kiri ya. Dengan demikian, pada saat steering diputar kiri kanan, maka kedua roda depan dapat berputar, nah, atau berbelok ke arah yang sama. Selanjutnya di sini ada knuckle arm ya. Ini knuckle arm ya. Knuckle arm berfungsi yang nyambung ya sama tirut. Berfungsi untuk meneruskan gerakan ke dragling ya pada saat steering wheel diputar kiri kanan. Untuk mengarahkan steering knuckle selanjutnya, ini adalah brake drum ya. Ini adalah brake drum ya, untuk berfungsi sebagai pengereman roda depan. Brake chamber yang berwarna merah ini ya. Ini adalah brake chamber yang berwarna merah. Itu berfungsi untuk mengubah energi tekanan udara menjadi energi mekanika.
kemudian untuk mengoperasikan brake. Oke. Itu untuk pertanyaan 1. Kemudian pertanyaan steering sistem 2. Identifikasi komponen dan jenis dari komponen tersebut. Identifikasi port yang ada di komponen tersebut. Kemudian jelaskan cara kerja dari komponen tersebut. Oke, pada gambar ini bisa kita lihat ini adalah orbital valve ya. Nah, kemudian yang kiri atas ini adalah drive shaft. Kemudian yang bawahnya ini adalah manifold block. Kemudian yang sampingnya ini adalah metering device. Nah, jadi drive shaft ini terhubung dengan rotor yang ini. Sedangkan ini adalah stator. Nah, kemudian yang ketiga ini disebut dengan metering device. Kemudian kita akan lanjut ke gambar yang kedua. Ini adalah steering valve ya kayaknya. Nah, kemudian di sini ada 3 pada gambar kiri ya, ada 4 port ya, 4 lubang. Nah, kita akan jelaskan pada gambar yang kiri ini adalah kiri atas ya. Nah, adalah port P yang menghubungkan saluran oli dari di main valve ke steering valve. Lalu di bawahnya ini ada port R ya. Port R yang menghubungkan dari steering valve ke tangki. Lalu ini lalu sebelahnya ini ada port LT. Nah, port LT yang mengalirkan oli ke steering cylinder untuk menggerakkan roda unit belok ke kiri. Lalu yang atasnya ini ada port RT mengalirkan oli ke steering cylinder untuk berbelok atau membelokkan roda unit ke kanan. Kemudian pada gambar tengah ini ada 4 lubang ya, tempat ini adalah tempat bolt mountingnya. Nah, tempat bolt mounting. Kemudian pada gambar paling kanan ini ada 1 lubang, yang mana 1 lubang ini adalah lubang LS yang terhubung dengan di main valve. Nah, kemudian kita akan lanjut ke gambar yang selanjutnya. Ini kita akan jelaskannya cara kerja dari steering valve ini ya tadi. Pada saat steeringnya ini posisi netral ya, steering wheelnya, pressure oli dari pump mengalir lewat di main valve dan masuk ke port P ini ya, ini port P nih, masuk ke port P. Kemudian karena steering netral maka spool valve ini yang nomor 3 ini ya, spool valve ya. Nih, spool valve ini tidak bergerak sehingga port P dan port LT dan RT dan LT ya yang menuju ke steering cylinder tertutup. Ke steering cylindernya. Steering cylindernya tutup. Kemudian dan tidak ada oli mengalir ke silinder, maka silinder tidak bergerak. Silinder ini tidak bergerak ya. Kemudian sementara itu port LS dihubungkan lewat port R ya. Nah, port LS yang ini, akan dihubungkan lewat port R ya. Port R yang itu yang ini, yang dari tangki. Nah, port R kemudian menuju ke tangki. Akibatnya tidak ada pressure oli dari port LS, maka semua oli dari pump pada di main valve. Nah, kemudian pada saat roda unit belok ke kanan ya, saat steering wheel diputar ke kanan, input shaft 1 ini ya, input shaft 1 berputar sehingga spool valve yang 3 ini, spool valve tadi
bergerak turun. Input sub 1 mempunyai spiral groove ya. Nah, spiral groove ini atau alur melingkar sebagai dudukan bergeraknya bola ya, bola pan ini ya. Bol. Ini bola nih. Bola 8 ini. Kemudian sehingga saat input sub 1 tadi berputar, torsion bar ini torsion bar ya. Ini torsion bar nih. Nih di sini torsion bar. Ini torsion bar. Kemudian torsion bar ini terpuntir dan ball bergerak naik turun untuk menggerakkan valve spool. Nah, untuk menggerakkan valve spool. Kemudian hingga oli dari demand valve akan mengalir dari port P lewat port A. Mengalir dari port P ke port P lewat port A ya. Ini port P. Kemudian lewat dari port A ini port A. Menuju port G dan F. Menuju port G dan S. Ini port G. Ini adalah port G-nya. Ini port G. Kemudian yang port F-nya itu yang ini. Yang kecil ini port F. Kemudian oli pada port F kemudian lewat antara stator dan rotor. Stator dan rotor itu yang ini ya. Nah, ini rotor dan stator ini ya. 6 ini adalah rotor yang luar. Yang dalam ini rotor ya, dalam stator ya. Balik enggak sih? Kayaknya iya. Nah, yang rotor yang luar ya. Stator dalam, rotor dan stator. Kemudian kemudian kita lanjutkan ke kemudian dari lewat antara stator dan rotor dalam matering portion sesudah aliran oli ditentukan jumlahnya di sini tadi akan masuk ke dalam spool valve lagi melewati lubang melalui lubang yang ini ya. Ini yang kecil ini melalui lubang ini nih di atas ini, melalui lubang ini. Kemudian maka pressure oli yang lebih rendah atau penurunan pressure, perbedaan pressure ya, berubah-ubah tergantung luas penampang pembukaan atau area of opening spool. Dari pressure pada port P yang dialirkan ke port LS ya. Nah, itu port P di sini. Ini port P ini ke port LS, dialirkan ke port LS. Kemudian spool demand bekerja berdasarkan perbedaan pressure oli pada sisi port P dan sisi port LS, sehingga hanya sejumlah oli yang diperlukan yang mengalir ke sirkuit steering dan aliran oli yang tersisa dari demand valve mengalir ke control valve hoist ini, control valve hoist, sehingga belok ke kanan unitnya, belok ke kanan. Dari sini. Kemudian pada saat roda unit belok ke kiri, saat steering wheel putar ke kiri, input sub berputar sehingga spool valve bergerak naik hingga oli dari demand valve akan mengalir dari port P masuk ke port B.
port B tadi yang ini ya. Oh, belum ya. Ini port B. Nah, kemudian melewati lubang hole. Lubang hole ini, lubang hole tadi yang A ini ya. Nah, lubang hole ini yang A. Kemudian valve spool dan masuk ke dalam spool valve. Nah, kemudian lewat antara stator dan rotor pada metering portion. Pada metering portion tadi, metering portion untuk ditentukan jumlah aliran oli yang menuju ke silinder steering melalui port F. Port F tadi yang ini port F. Kemudian dan terus dialirkan lewat port LT hingga akhirnya masuk ke silinder steering. Port LT tadi yang ini port LT. Kemudian sehingga kedua steering silinder dapat bergerak dan roda berbelok ke kiri. Oli balik atau return ya dari silinder steering mengalir ke port RT. Nah, port RT masuk port B, port D ya, port D. Port D di sini yaitu yang ini ya, di bawah port A ya, di sini. Nah, kemudian dan port R terus kembali ke tank. R ini kembali ke tank ini. Bisa kita lihat ada tank ini. Kemudian sementara itu pressure oli dari port P diperkecil alirannya oleh spool valve dan melewati port A. Maka pressure oli yang lebih rendah dari pressure pada port P yang dialirkan ke port LS. Spool demand bekerja berdasarkan perbedaan pressure oli pada sisi port P dan pressure oli pada sisi port LS sehingga hanya sejumlah oli yang diperlukan yang mengalir ke sirkuit steering dan aliran oli yang tersisa dari demand valve mengalir ke control valve hoist. Oke, kita ke pertanyaan wheel 3. Nah, oke. Pertanyaan steering system wheel yang ketiga ini adalah sama ya. Identifikasi komponen yang ada di gambar, kemudian jelaskan cara kerja komponen tersebut sampai pertanyaan SSW yang kelima ya, steering system wheel 5. Oke. Identifikasi dan cara kerja. Nah, di sini tipenya di sini adalah semi hidrolik ya. Steeringnya semi hidrolik dengan tipe integral. Nah, dengan tipe integral ini bisa kita lihat steeringnya, wheelnya ini pada posisi keadaan netral atau tidak dibelokkan. Pada saat netral, oli yang dipumping oleh pompa masuk ke valve housing. Nah, valve housing menuju valve dan oli langsung menuju tangki melalui port input sub, torsion bar dan piston dan keluar melalui valve housing ke tank. Nah, dan dia masuk dari sini, masuk ke sini, ini mendorong sini, kemudian mendorong ini bergerak ke sini, nanti olinya akan keluar dari sini menuju ke tangki. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke pertanyaan steering system wheel keempat. Itu ada ya jenisnya tadi. Pertanyaannya sama ya. Pertanyaannya tentang identifikasi sama jelaskan cara kerjanya ya. Nah, untuk di sini ini adalah tipe ya. Tipe di mana? Tipe
mekanikal ya. Semi integral ya, tipe semi integral. Tadi integralnya, sekarang untuk ini semi integral. Nah, ini adalah tipe semi integral. Nah, cara kerjanya itu bisa kita lihat sebelum ke cara kerja kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, ini ada control valve-nya, ini ada tangki, oil pump, kemudian ini ada wheel. Ini bisa kita lihat, ini adalah wheel belakang ya. Nah, ini ada silindernya, power cylinder, kemudian ini drag link, ini pitman arm, kemudian rear axle ya, ini rear axle, kemudian ini rear wheel, berarti yang belakang. Kemudian kita akan lanjut ke gearboxnya. Ini adalah gearbox semi integral. Nah, yang mana ini ya, ini adalah ball nut. Nah, ini ball nutnya. Yang ini check valve, yang ini relief valve, kemudian ini spool valve spool, kemudian reaction plunger, kemudian reaction spring, kemudian yang bulat ini kayak jantung ya, bisa kita lihat cross shaft, ini cross shaft, ini main shaft, nih. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cara kerjanya, yaitu pada posisi steering saat netral. Ini oli yang datang dari pompa masuk melalui valve spool ya. Nah, valve spool di sini. Nah, kemudian masuk ke valve spool, melewati valve spool dikarenakan saat posisi netral valve spool menutup saluran ke aktuator. Nah, valve spool ini dia menutup ke aktuator ya, jalan ke aktuator. Maka oli diarahkan kembali ke tangki dan bersirkulasi seperti itu selama steering belum diputar oleh operator. Kemudian pada saat steering wheelnya diputar ke kanan, itu oli yang datang dari pompa masuk dan melewati valve dan membuka port ke sisi bottom aktuator, dan oli mengisi ke ruangan tersebut dan mendorong piston ke arah head, dan oli yang berada di sisi head di drain ke tank melalui valve. Nah, di drain ya dia jadi. Kemudian pada saat wheel steeringnya digerakkan, diputar ke kiri, ketika oli masuk ke valve spool melalui portnya, dan dikarenakan valve spool menutup jalan aliran oli yang langsung ke tank, maka oli diarahkan ya ke sisi head cylinder untuk memendekkan root cylinder, dan oli yang berada di sisi bottom di drain ke tank melalui valve spool ini tadi ya. Kemudian ya kita akan lanjut pertanyaan steering wheel keempat. Ini ada tipenya adalah articulate ya, tipe articulate hidrolik ya, full hidrolik ini ya, full hidrolik tipe articulate ya. Nah, pada articulate system ini dapat kita lihat cara kerjanya. Ini adalah sebelum ke cara kerjanya kita lihat dulu ya, yang mana aja bisa kita lihat komponennya, yaitu di sini ada pitman arm. Ini ada gearboxnya, kemudian
di sini ada steering valve-nya ya. Steering valve-nya ini. Steering valve. Nah, steering valve-nya. Kemudian di sini ada spoolnya ya. Ini spoolnya ya. Nih. Kemudian ini ada levernya. Ini ada pivot lever. Nah, yang titik-titik pivot lever. Kemudian di sini ada drag link ya. Di sininya ini ada drag link nanti. Kemudian kita langsung ke, nah bisa kita lihat di sini. Ini ada drag linknya. Ini di sini. Ini drag link. Nah, kemudian kita akan lanjut ke cara kerjanya, yaitu cara kerjanya dari sistem articulate system ini. Nah, articulate system ini untuk membelokkan unit dengan cara membelokkan badan unit itu sendiri. Supaya badan unit dapat berbelok, maka salah satu rod silinder diperpanjang dan rod silinder sisi sebelahnya diperpendek. Steering system tipe articulate terdapat pada unit wheel loader. Nah, seperti wheel loader gitu ya. Kemudian untuk cara kerjanya, apabila steering wheel tidak diputar, maka posisi dari fall up link cake seperti pada ini ya, tidak diputar. Nah, sedangkan apabila steering wheel diputar ke arah berlawanan dengan jarum jam atau belok kiri, maka akan pindah menjadi kemudian sehingga steeringnya akan mengarahkan aliran oli agar berbelok ke arah ke kiri nih. Ini berbelok ke arah kiri. Steering control valve-nya ya. Steering control valve-nya tadi ini. Dengan berbeloknya badan unit, maka posisi A akan berpindah ke posisi A1 ya. Nah, kemudian ini berpindah ya. Nah, kemudian juga posisi titik dari C1 akan bergerak lagi ke posisi C. Pada saat tersebut posisi P1 tidak berubah, atau dengan kata lain steering wheel sedang dalam posisi ditahan. Nah, kemudian pada saat posisi titik C berarti steering control valve pada posisi netral dan gerakan berbelok, dan unit akan berhenti. Nah, kemudian selesai. Terima kasih. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.